Inna kadzalika najzil muhsinin. Innahum min ibadinal mu'minin. Saudara seiman sebangsa setanah air, baik dari muslim dan non muslimnya, baik yang di Indonesia maupun di Arab. Masih ada yang di Arab masih? Oh, belum hadir. Jadi kalau Sabtu menjelang subuh tuh Om, kita live itu penontonnya dari Mekah, dari Arab. Iya, alhamdulillah. Terasa dengan nyata. Kalau hidup menurutkan hawa nafsu, tidak mengekang amarah, segala apa dilanggar, tidak mengindahkan hal batal haram, berani melanggar larangan Gusti Allah, maka awal akhir pasti tiba akibatnya. Perempatlah kompak itu untuk selalu bisa berkontribusi. أفلا يتدبرون القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم.
ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما كتاب المستبين. وآتيناهما الكتاب المستبين. وهديناهما الصراط المستقيم. وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. إنهما من عبادنا المؤمنين. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya bacakan surah As-Saffat ayat yang ke-114 sampai ayat 122.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat yang pertama yang saya bacakan, dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. Dan kami tolong mereka, maka jadikanlah mereka orang-orang yang menang. Maka jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjuki keduanya ke jalan yang lurus. Dan kami abadikan untuk keduanya pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Qali subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin wa mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita banggakan pimpinan Ketua Umum YPPAI Om Jainal, semoga beliau selalu senantiasa berada di dalam kesehatan lahir dan batin, ditambah keberkahan dalam hidupnya dan senantiasa mendapat curahan rahmat dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita muliakan, kita hormati pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Irwan. Semoga beliau juga senantiasa selalu diberi kesehatan lahir dan batin, berada di dalam lindungan naungan rahmatnya yang agung yang maha suci Gusti Allah Subhanahu wa taala. Asisten pembimbing beserta segenap para pengurus YPPAI Sejago Tapok, para ikhwan akhwat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir, dan juga terkhusus kepada Ustadz Yayan yang tadi telah membacakan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita dapat mendapat rahmat dari pembacaan tadi, khususnya bagi pembaca dan umumnya bagi kita yang mendengarkan. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dengan nikmatnya, karunia-Nya, kasih sayangnya kita bisa hadir di majelis yang insyaallah penuh barokah ini dalam rangka silaturahim, majelis taklim, majelis zikir atau majelis munajat. Semoga kehadiran kita ke sini setiap langkah dipandang oleh Gusti Allah dengan pandangan rahmatnya dan mendapat karunia yang berlimpah ruah di bulan Sya'ban ini. Juga salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua senantiasa berada di dalam sunnah dan ajaran beliau, menjalankan sunnah-sunnah beliau, dan kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal
alamin. Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini tuntunan ilahi ya. Nanya dia. Apa tadi tuntunan ilahi? Realita kehidupan dalam tatanan kebutuhan dunia akhirat. Realita kehidupan dalam tatanan dunia dan akhirat. Itu. Ya, alhamdulillah para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hadir. Ya, walaupun mungkin kita masih berada dalam musim hujan dan berbagai akses jalan pun mungkin banyak yang masih tergenang air, banjir. Alhamdulillah dikerjakan Gusti Allah bisa tetap hadir di majelis ini. Ya, semoga hujan yang turun merupakan soyiban nafi'a, rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah. Bingung saya. Bebas. Bahasa apa kita Om? Itu judulnya saya belum nyampe ilmunya itu. Iya. Iya, ngaji diri. Iya, mungkin di saudara-saudara di YouTube ya belum disapa. Saudara seiman sebangsa setanah air, baik dari Muslim dan non Muslimnya, baik yang di Indonesia maupun di Arab. Masih ada yang di Arab masih? Oh, belum hadir. Jadi kalau Sabtu menjelang subuh tuh Om kita live itu penontonnya dari Mekah, dari Arab. Iya, alhamdulillah. Mana cewek mulu lagi Om, alhamdulillah. Iya, TKI. Kalau orang asli sana ngomongnya kan Arab. Tapi alhamdulillah bisa nyampe ke sono. Ya, ini kita masih berada di bulan Sya'ban. Ya, keutamaan bulan Sya'ban sedikit telah saya bahas di pertemuan minggu yang lalu, dan kita sebentar lagi mendapati insya Allah suatu malam di mana malam ini salah satu dari beberapa malam mulia, di mana malam-malam itu tidak ditolak suatu doa, bahkan diangkat suatu kesulitan, dilimpah ruahkan rahmat, keberkahan, ampunan, bahkan pembebasan api neraka, ketentuan takdir, diangkatnya catatan amal. Ya, bahkan ada keterangan tuh, tapi wallahu alam ya. Kalau datang malam yang namanya malam nisfu Sya'ban, nah ini tahun ini insya Allah bertepatan dengan malam Selasa ya. Ini kan hari Minggu, malam Senin. Nah, besok malam, setelah malam Senin malam Selasa lah, itu malam nisfu Sya'ban. Itu banyak keterangan tentang kemuliaan, keagungan daripada malam nisfu Sya'ban. Bahkan keterangan yang agak ekstrim, ini wallahu a'lam. Kalau datang malam nisfu Sya'ban, itu waktu antara maghrib dan isya nggak ada yang meninggal. Tapi wallahu a'lam. Ya kalau mungkin di kampungnya, itu tetangga saya meninggal, ya wallahu a'lam. Cuma ada keterangan seperti itu. Malam atau waktu antara maghrib dan isya di malam nisfu Sya'ban nggak ada yang meninggal. Kenapa? Karena malaikat maut sibuk. Keterangannya begitu. Malaikat maut sibuk mencatat tugas dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan suatu ketetapan pada malam itu sampai tahun yang akan datang, diangkat takdir ya, yang takdirnya dia mau disiksa di api neraka,
Cuma karena ketaatannya, karena ibadahnya mungkin keikhlasan dan ketulusannya dalam ibadah, akhirnya dibebaskan separuh umatnya baginda Rasulullah dari api neraka. Itu malam nisfu Sya'ban. Pokoknya siapa yang ibadah di malam itu memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Ibadah di malamnya dan berpuasa keesokan harinya. Jadi malam kita naik, Selasanya puasa. Banyaklah keutamaan-keutamaannya daripada malam nisfu Sya'ban. Intinya, siapa yang mau mengharap ampunan, keluasan rahmat yang sudah dipersiapkan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, nah isilah malam itu dengan ibadah-ibadah atau taqarrub ilallah dan taubatan nasuha dan lain sebagainya. Karena nilai ibadah pada malam itu memiliki keistimewaan dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Dan kalau kita punya hari raya namanya Idul Fitri dan Idul Adha, malaikat juga punya hari raya yang namanya Lailatul Nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, hari rayanya malaikat. Ya, banyak keistimewaan, cuma yang penting kita upayakan malam itu ibadah lillahi ta'ala, murni karena Allah ta'ala. Udah menjadi adat kebiasaan di sebagian tempat, kebanyakan itu kalau malam nisfu Sya'ban pada maghrib baca Yasin 3 kali. Ya, diniatkan untuk diampuni dosa perdosaan, dipanjangkan umur dalam taat, dan diberkahi kehidupan dan rizkinya. Terus habis itu baca doa nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Kemarin juga waktu live Sabtu menjelang subuh ada yang nanya, amalan apa sih sebenarnya yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban? Sebenarnya amalan yang memang sesuai keterangan diantaranya adalah sholat tasbih, sholat tasbih. Kalau amalan-amalan yang lain bebas, kalau kita mah ya sholat taubat, sholat taat, sholat tasbih seperti rutinitas yang pernah kita laksanakan. Ya, ditambah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, misalnya qiraatul Quran, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu salah satu hal yang harus kita upayakan, karena banyak sekali kemuliaan, keagungan, ampunan yang telah Allah siapkan pada malam tersebut. Ya, bahkan Allah utus para malaikat untuk turun ke langit dunia. Dan pada malam itu diampuni dosa-dosa hamba umatnya baginda Rasulullah SAW yang mukmin tentunya, kecuali dua, mereka yang musyrik dan mereka yang masih memiliki hati dendam atau bermusuhan. Ini dua golongan yang tidak masuk dalam ampunan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesyirikan di dalam hatinya, ada kemusyrikan, ada sifat dendam, bermusuhan lah, masih benci, masih kesel sama seseorang. Nah, ini dua golongan yang keterangannya tidak termasuk golongan orang-orang yang mendapat ampunan, atau mungkin didelay kali ya, wallahu alam. Ya, kemusyrikan dan bermusuhan. Nah, musyrik ini kalau dibahas syirik kan tentunya sangat luar biasa, sangat dalam. Menduakan Allah, menuhankan sesuatu selain Allah, menyembah sesuatu selain Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudarat, memiliki otoritas, otoritas apa sih? Manfaat gitu ya. Iya, kayak cincin yang lagi saya pakai nih. Alhamdulillah ada be. Benda-benda apapun lah, kalau kita menggantungkan
kemanfaatan dan kemudaratan selain kepada Gusti Allah lah itu dikhawatirkan jatuh dalam kemusyrikan. Ya, cuma ya emang udah jadi adat kebiasaan daripada sebagian wilayah di Indonesia seperti kemana-mana bawa keris. Kalau di Madura kemana-mana bawa celurit. Jadi kalau orang Madura kalau nggak bawa celurit itu nggak tenang, ya nggak nyaman. Biasa bawa celurit nggak bawa celurit. Kalau orang Jawa mungkin biasa golok, Betawi golok, golok. Kalau orang Jawa keris, mandiin keris dan lain sebagainya. Kalau nggak bawa itu kayaknya gimana gitu. Itu jangan cepat-cepat kita menghukumi sebagai syirik atau musyrik, ya kan? Atau kita pun di perkotaan yang tinggal di daerah-daerah metropolitan misalnya, toh mereka pun kalau nggak bawa HP nggak nyaman, nggak tenang, ya nggak? Apalagi HP ketinggalan di rumah, ada bini pisan di rumah, habis kita. Lah iya, itu di TikTok aja dia lagi sholat, HP-nya mau diambil bininya sampai kebangetan, pura-pura kesurupan lah, pura-pura kesetrum. Saking takut HP-nya diambil sama bininya. Nggak bawa ATM misalnya nggak nyaman, nggak bawa HP nggak nyaman, ya sama. Ya kecuali menggantungkan, meyakini bahwa benda itu dapat membuatnya manfaat, dapat membuatnya mudarat, lah ini yang bahaya. Ya artinya segala sesuatu berpusat kepada kekuasaan kudroh iradanya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini syirik-syirik termasuk syirik kecil. Ini kan yang agak susah. Kenapa? Berkaitan dengan hati yang kadang kita sendiri nggak sadar kalau kita sudah berbuat syirik. Apa contoh syirik kecil apa ya? Ria, ya pamer, pengen dipuji, pengen dianggap soleh, pengen dianggap baik, pengen dianggap mulia. Nah itu minasyirkis shogir, termasuk daripada syirik yang halus, yang kecil. Nah, yang kita upayakan udah intinya mah kita mengakui kelemahan kita, ya karena kita nggak terlepas lah dari hal-hal seperti itu. Mungkin masih ego kita masih besar, nafsu juga mungkin masih sering kita ikutin. Maka di ajaran kita ini salah satu amalan rutinitas yang harus senantiasa dikerjakan adalah sholatut taubah. Ya udah sholat taubat, taubat karena keterangannya pun sering dibahas lah bab taubat, tentang istighfar dan lain sebagainya. Itu permohonan yang terbaik, ya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh ajaran ini. Mohon diampuni segala dosa perdosaan, apalagi diterima iman Islam dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Udah, kalau udah 3 ini kecakup semuanya ngikut kan gitu. Cuma ya namanya manusia, kadang-kadang kita mah apa baik diminta. Ya minta apa yang dimiliki orang lain, minta jadi CEO gitu kan misalnya. Iya, saya pengen ngaku CEO cuma nggak enak juga. Saya CEO yang lagi menyamar jadi ustadz. Oh. Iya. Oke. Namanya lagi nyamar kan, jadi ya begini lagi gembel-gembel jadi. Nah itu ya manusiawi lah, harapannya nggak apa-apa. Ya namanya sama Gusti Allah mau minta apa ke bebas. Minta aja bebas. Nah cuma keterangannya di malam nisfu Sya'ban itu ketentuan ajal, ketentuan kematian, itu malaikat maut sedang sibuk ngurusin itu. Makanya dijelaskan saking sibuknya waktu antara maghrib dan isya pada malam nisfu Sya'ban itu orang kagak ada yang meninggal.
Cuma ya Allah alam, mungkin ada yang pernah ngalamin tetangga saya malam 10 Syaban habis maghrib meninggal, hidup lagi habis isanya. Ya Allah alam lah, keterangannya begitu. Nah itu di situ ditulis, makanya keterangannya ini orang udah dicatat waktu kematiannya, waktu ajalnya udah ditentuin. Tapi orang itu karena nggak tahu, nggak ngerti, nggak paham waktunya, akhirnya orang itu masih sibuk ngurusin rumah. Di situ keterangannya, ngurusin pernikahan, bangun rumah, dan lain sebagainya. Ya memang bulan ini kemarin kita bahas yaghfulun nas, bulan dimana banyak manusia yang lalai, lupa. Mungkin bulan sebelum-sebelumnya dia masih semangat ibadah, di bulan ini ngedown misalnya. Mungkin di bulan-bulan kemarin masih terjaga sholat 5 waktu, di bulan ini kelewat misalnya, dan lain sebagainya. Ya makanya dijelaskan Kanjeng Nabi, yaghfulun nas, hadza syahrun yaghfulun nas, banyak yang lalai. Lah di malam nisfu Syaban itu sebagai apa ya? Start lah, garis start kita. Kalau sebelum-sebelumnya yang sudah terlewati mungkin banyak kelalaian, banyak kealpaan, lah malam besok, malam Selasa nih, amalia-amalia yang sudah ada di ajaran ini semoga dapat kita amalkan, ya kita upayakan. Dengan begitu semua anugerah karunia yang telah Allah siapkan insya Allah dapat kita dapatkan. Itu amalannya banyak. Apalagi amalan malam nisfu Syaban. Ya pokoknya apa aja lah. Baca Quran juga termasuk, sholat taubat, sholat apa, taat, sholat tasbih, apalagi sedekah, apa ya semuanya lah. Artinya kalau malam-malam sebelumnya kita sedikit fokus kita kepada Allah, nah di malam Selasa kita upayakan untuk bisa lebih memaksimalkan fokus kita, jiwa raga kita, harapan dan keinginan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, malam apa ya? Malam Selasa. Malam Selasa. Dan kebanyakan pengajian di Bekasi dulu itu kebanyakan malam Selasa. Di mana-mana. Ya, sebelum saya masuk sini itu mau di tempat mana dari Jakarta sampai kemana malam Selasa itu penuh. Maksudnya banyak pengajian tuh ngadainnya malam Selasa. Ya, sampai saya bertanya ke beberapa orang belum dapat jawabannya. Kenapa kok malam Selasa pada ngadain pengajiannya? Ada yang bilang di malam itu berkumpullah para rijalul ghaib, para aulia. Lah kita pengen ambil barokah dari perkumpulan itu dengan macam-macam lah. Wallahu alam lah kebenarannya seperti apa. Ya intinya itulah saling mengingatkan. Ya khususnya saya pribadi, mudah-mudahan di malam Selasa, malam nisfu Syaban, kita nggak lupa, nggak lalai untuk taubatan nasuha dan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, Bang, ada yang nanya? Hah? Ada. Nanya naon? Hah? Malam minggu jarang kayaknya yang komen ya, jarang yang nanya.
Biar ini yang repot yang tukang edit ini. Yang repot tukang edit, wah ini putus nih nggak penting, ini buang. Nggak apa-apa, ini ngobrol santai aja, bukan ceramah, bukan tausiah, bukan ngobrol santai aja. Emang disuruh ngomong ya kita ngomong ya. Gitu ya, mungkin ikhwan ada yang perlu dibahas silakan, mungkin ada yang mau nanya, mumpung ada para ini pembina, pembimbing, pengurus. Nggak ada seperti biasa diam 1000 bahasa. Ya intinya itulah yang bisa saya sampaikan. Ya kita jangan sampai kelewat. Ingat malam Selasa, malam nisfu Sya'ban, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taubat dan taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah akan ada keajaiban, ya keagungan yang akan Allah berikan, dapat disaksikan dan lain sebagainya. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diampuni oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja, nggak panjang kalam, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Saya akan membacakan petikan Cahaya Iman. Hidup harus berhati-hati. Kalau kita sudah menyeleweng dari jalan Allah, rasakanlah akibatnya. Tidak akan seorang sahabat pun yang bela, apalagi orang yang selintas. Lalu saja orang tua sekalipun tak akan dapat menolong kita. Demikian pula harta benda. Jadi tetap wujud yang harus menanggung akibatnya. Terasa dengan nyata. Kalau hidup menurutkan hawa nafsu, tidak mengekang amarah, segala apa dilanggar. Tidak mengindahkan hal batal haram, berani melanggar larangan Gusti Allah, maka awal akhir pasti tiba akibatnya. Terasa dengan yakin oleh wujud kita sendiri, walaupun bersembunyi di mana juga. Batin kita hanya menjadi saksi dengan sedih. Nampak semua dosa, tidak jauh dari rasa hati. Yang menderita akibatnya tetap wujud, dan raga tidak berharga lagi. Oleh sebab itu, hidup harus berhati-hati. Jalan tanda menyayangi diri. Pada umumnya di dunia ini, jika berbuat salah, meski sedikit, apalagi salah dengan sengaja, gampang sekali mengakibatkan pertentangan yang tegang dan seram, menghilangkan semangat, serta tak akan ada yang membela. Jadi, tetaplah wujud yang harus menderita akibatnya. Apabila kita hidup di dunia sewenang-wenang atau merasa gagah sendiri, berlaku kejam dan merusak, tidak berperasaan adil, serta mengiri yang diutamakan, suka membuat celaka orang lain atau merugikan, maka amal perbuatan demikian pasti dan nyata akan kembali kepada tempat asalnya, yaitu yang berbuatnya asal dari kita tiba kembali ke kita. Awal akhir tentu terasa bila tidak boleh kita sendiri, yakin oleh anak kita, dan bila tidak oleh anak kita, pasti oleh cucu kita. Nyatalah bahwa hidup itu tergantung pada amalnya.
amal yang baik, amal yang jahat, kelak di kemudian hari tentu ketemu lagi. Lahir batin tanpa beda, dan itulah yang disebut keyakinan. Maka dari itu baik-baiklah dan hati-hatilah selama kita mengembara di dunia ini, yang mana hanya sebentar saja. Awal akhir tentu kita pulang, disindirkan oleh orang tua-tua seperti berikutnya. Terima kasih. Sebelumnya saya telah membacakan petikan cahaya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga berkat nikmat itulah kita bisa berkumpul bersama guna menghadiri pengajian rutin kita. Mudah-mudahan langkah kita semua dari rumah ke pertempatan ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salam dan sholawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua di pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pembina kita sekaligus ketua umum dari YPPAI sejak kota YPPAI pusat, Om Jenal beserta keluarga. Teriring doa, mudah-mudahan Om Jenal sekeluarga selalu diberikan sehat lahir maupun batin, juga diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Om Irwan selaku pembina YPPAI Sekota Pop, juga teriring doa, mudah-mudahan Om Ir sekeluarga juga selalu diberikan sehat lahir maupun batin, juga dimudahkan dari segala urusannya. Juga yang sama-sama kita hormati para Dewan Ustadz Usman, Ustadz Yayan, juga masih banyak Ustadz yang lain yang sampai saat ini belum bisa hadir, dan kita doakan para Ustadz perempatlah kompak itu untuk selalu bisa berkontribusi